sebenarnya kuliah itu mengubah pola pikir bagi orang yang ingin diubah. Karena ada beberapa orang yang kuliah dan mereka tidak mau diubah, pemikirannya sama gitu kan. Jadi memang harus diubah pola pikirnya, dan kita pun harus tipe orang yang mau diubah menjadi lebih baik gitu. Mindset yang harus, ini menurut aku ya, yang harus dimiliki oleh seorang fresh graduate yaitu yang pertama, tidak boleh peduli omongan negatif orang lain. Itu sifat yang benar-benar dari dulu aku terapkan, karena aku nggak pernah peduli sama omongan orang lain. Dibilang alay, aku nggak peduli karena memang alay mungkin, tapi aku happy jadi alay, nggak apa-apa. Terus pokoknya harus selalu, tiap hari itu harus ada yang dicapai. Boleh hal kecil kok, nggak apa-apa. Misal pagi ini harus bangun jam 5 pagi, atau pagi ini harus sudah selesai semua pekerjaan rumah jam 8. Nggak harus goals itu yang besar-besar, dari yang kecil dulu gitu. Kalau kita bisa capai goals yang kecil, nanti lama-lama kita akan bisa capai goals yang besar. Jadi goals itu nggak melulu harus yang besar dulu dicapai. Pencapaian kamu apa maksudnya orang kan biasanya nanya apa pencapaian kamu apa di umur segini. Kalau bagi kami, pencapaian kami itu berubah aja dari kami yang dulu ke yang sekarang, itu udah sebuah pencapaian yang bagus dan luar biasa buat kami, dan tidak ternilai harganya. Kayak misalnya dulu tuh kita orangnya apa ya kak, kayak takut diomongin gitu. Kita kan dulu awal-awal bikin konten gitu ya, takut dibilang inilah itulah, tapi lama-lama udah biasa, udah kebal, ya bisa aja. Pokoknya hatinya harus kuat gitu. Ikhlas guys. Diomongin orang harus ikhlas. Jadi nggak apa-apa lah orang ngomongin kita, yang penting kita nggak ngerugiin orang, tidak menjelek-jelekan orang. Pokoknya kita di jalan kita sendiri aja. Aku mau nanya nih, kan kita kan udah konten nih, udah mulai konsisten juga ya kan. Apa sih yang jadi halangan buat Kak Nadia buat konten? Kalau aku pribadi tentunya rasa malas ya. Walaupun kita berusaha untuk setiap hari ingin produktif, tapi ada aja jam-jam ingin rasanya malas gitu. Pokoknya malas aja gitu, atau pokoknya udah buntu. Awalnya sebenarnya tuh malas gitu. Kalau udah malas, ujung-ujungnya buntu. Jadi kontennya tuh kayak wah udah nggak tahu lagi nih harus apa. Jadi kontennya nanti konten yang lama aja dia upload gitu. Konten-konten yang menurut aku tuh nggak butuh effort gitu. Tapi positifnya walaupun lagi malas, aku tetap mau konsisten upload di Kartini, karena itu udah komitmen kita berdua. Kita harus tetap upload apapun keadaannya. Walaupun waktu itu pernah ngapain ya kak, waktunya genting. Pokoknya waktu itu kita harus tetap upload, tapi kita upload jam 11 malam. Ada deh kayaknya. Ya pokoknya waktu itu genting. Pas lagi ada keluarga yang kecelakaan. Ya keluarga yang kecelakaan misalnya. Pokoknya hal-hal yang sifatnya pribadi kan genting ya. Jadi kita tetap konsisten untuk upload gitu. Itu sih yang jadi evaluasi sebenarnya untuk diri aku sendiri. Sebaiknya konten itu harus di stok gitu. Tapi kenapa ya rasa malas itu tetap susah dijalaninnya. Oh ya, hari ini aku sekarang mau bahas tentang penyebab utama rasa malas. Kemarin aku habis nonton di YouTube salah satu YouTuber, katanya itu karena kita terlalu banyak scroll. Dan kita tuh terlalu banyak nonton video-video pendek. Nah, video-video pendek itu ternyata memacu kerusakan pada sel-sel otak kita. Nah, sel-sel otak itu nanti akan mengirimkan sinyal, pokoknya intinya dia akan instruksikan kepada diri kita bahwa kita ini tuh malas ngapa-ngapain. Karena dengan cara kita scroll TikTok, itu kan videonya pendek-pendek. Kan contoh kita misalnya lihat satu video yang lucu. Kebahagiaan kita kan ada di satu video pendek yang lucu. Terus kita scroll lagi ke bawah cari kebahagiaan yang lain. Nah, makanya kita itu nggak pernah puas. Dan karena kita ingin cari kebahagiaan terus yang lucu-lucu, jadinya kita malas. Gitu. Dalam hal motivasi sih kak. Misalnya kayak kita hari ini nggak semangat, cari motivasi dulu deh, cari dulu di TikTok deh. Itu ternyata buat kita ketergantungan sama motivasi orang lain. Dan itu sebenarnya bukan dia tuh sebenarnya kita cari motivasi di media itu tidak bisa menggerakkan kita secara langsung, karena motivasi yang terbesar tuh emang dari diri sendiri kan.
Jadi mulai sekarang kami berdua pun sudah mulai mengurangi scroll, mengurangi karena perubahan itu nggak bisa langsung besar. Jadi kita tipenya berubahnya angsur-angsur. Jadi kita mengurangi scroll TikTok. Kalau aku biasanya aku batasin jamnya. Nanti kan bisa kita lihat tuh di durasi layar HP. Kalau lebih dari 12 jam itu udah kacau banget, ya kan? Pokoknya maksimalnya kayaknya durasi layar tuh 6 jam aja, itu udah maksimal ya. Udah jam maksimal. Dan dia juga merusak otak kan. Otak kalau udah rusak nanti ya kita nanti bisa jadi mungkin kurang kreatif atau nanti tidak bisa mencerna informasi dengan baik, artinya kecerdasan kita berkurang gitu. YouTuber itu juga kasih solusi gimana cara memperbaiki sel-sel otak kita yang udah rusak karena sering mengkonsumsi hal-hal seperti itu. Katanya caranya dengan meditasi. Meditasi itu kalau YouTuber itu caranya dengan cara apa? Misalnya dia tarikan nafas, digesek-gesekin tangannya gitu. Jadi dia fokus ke gesekan tangannya selama 1 menit. Kalau awal dulu 1 menit gitu. Kalau udah terbiasa mungkin 5 atau 10 menit. Tapi di set timernya kita fokus ke denyutan nafas sama ke gesekan ini. Jadi nanti sel-sel otak kita itu akan terperbarui lagi gitu. Pokoknya penting lah menjaga kesehatan otak, hati, dan tubuh gitu. Satu lagi aku mau bilang sesuatu. Kayak goals kita kan simple tadi ya guys ya. Jadi logika aku kayak gini guys, kalau kalian jalan pakai tangga, kalau dari tangga 1 langsung ke 5 nggak bisa kan guys. Balik lagi ke buku Atomic Habit, kalian nggak boleh loh lakuin sesuatu hal besar setiap hari, yang harus hari ini harus sesuatu yang sangat besar, besok sesuatu yang besar. Itu akan membuat kalian bosan, lama-lama capek, jadi goalsnya nggak kecapai kan. Jadi yang kecil nanti jadi besar kayak gitu. Harusnya nggak boleh. Bukan nggak boleh suka. Sebaiknya jangan untuk menuju perubahan yang besar, sebaiknya lakukan cara yang yang ditunjukkan tadi dulu. Tapi balik lagi ke pribadinya, kalau bisa yang langsung besar ya udah nggak apa-apa. Tapi coba dipikir-pikir lagi, bisa nggak yang besar itu dilakuin terus. Yang itu kan harus jadi habit ya kak. Kalau nggak jadi habit terus berhenti nanti gimana? Nggak bagus juga kan. Jadi kecil. Dengan proses ini kita tuh banyak belajar ya kak. Misal dari awal ya kak, kita tuh nggak bisa ngedit konten gitu. Ngedit konten yang panjang kan nggak bisa. Kalian harus lihat konten kita yang dari di bawah-bawah. Itu kacau banget, tapi kita pede aja, nggak apa-apa. Kita nggak mau hapus ya, karena itu adalah sebuah proses. Terus sekarang kita udah merambah ke YouTube gitu. Ternyata edit YouTube itu kita untuk bikin opening dari YouTube-nya ini, itu ada ilmunya dulu gitu, harus kita pelajari mandiri, kita belajarnya otodidak. Nah, itulah hikmahnya kalau kami di awal-awal ini tidak punya pekerjaan tetap, tapi kami punya spend waktu yang banyak untuk mencari skill lain yang tidak didapatkan waktu kuliah dulu. Kak, balik lagi ya kak, kalau nikmat Tuhan itu nggak melulu tentang uang guys. Balik lagi, waktu luang itu adalah nikmat Tuhan, tergantung kalian mensyukurinya. Iya. Luang itu kalau udah sibuk baru terasa ini banget loh. Ada waktunya ya. Pokoknya kami bersyukurlah Allah pilih kami kami bersyukur banget Allah pilih kami memainkan peran ini. Walaupun banyak dukanya, sukanya tetap ada, tapi kami bersyukur karena dengan waktu yang Allah berikan ini tuh kita lebih banyak mencari skill baru, menjadi manusia yang selalu belajar, menjadi manusia yang selalu rendah hati, dan mengingatkan kalau nanti tuh kita sukses, kita tuh nggak boleh punya sifat seperti orang yang udah merendahkan kita gitu. Jadi self reminder buat diri. Oh ya, nanti kalau kita di atas kita nggak boleh punya sifat seperti itu gitu. Jadi kayaknya Allah itu selalu ngasih pelajaran lah buat kami setiap hari gitu. Pokoknya banyak lah ya kak, dari spiritual atau apa, pasti Allah tuh selalu kasih setiap harinya gitu. Sebenarnya udah banyak yang gagal ya kak dari kita. Dari awal mulanya kita mau jual pupuk, ada aja halangannya gitu. Tapi nggak apa-apa, karena Allah ingin menunjukkan sesuatu pada kita, ingin kita belajar. Pokoknya Allah itu luar biasa lah menempatkan manusia memainkan perannya masing-masing, dan kita bersyukur di peran kita pada saat ini.